Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah ta'ala mas'alatun, bermula ini satu masalah. Idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir, bagaimana kamu beriman kepada hari akhir? Ai bi wujudihi, artinya dengan keberadaan hari akhir, hari kiamat. Wa fa'awaluhu, maka bermula awalnya terjadi hari kiamat, min nafkhatis saniyati, dari tiupan sangkakala yang kedua. Wahya nafkhatul ba'si, dan itu adalah tiupan pembangkitan, ya. Startnya tuh mulainya. Jadi tiupan pertama hancur bumi, tiupan kedua bangkit. Nah, itulah yaumil akhir. Wasumiya zalika al-yaumal akhirah, dan dinamakan al itu yaumal akhir li'annahu, karena bahwasanya akhiru ayyamid dunya, itu adalah akhir hari-hari dunia. Wasumiya aidan bil qiyamati, dan dinamakan pula dengan nama kiamat liqiyamin nasi fihi min kuburihim, karena bangkitnya manusia fihi pada hari itu min kuburihim, dari kubur-kuburnya mereka. Jadi kenapa namanya yaumul qiyamah? Qiyam itu kan berdiri. Nah, maksudnya adalah orang yang pada mati, pada hidup lagi. Wawqufihim, dan berhentinya mereka baina yaday rabbil alamin, di hadapan Tuhan semesta alam. Fal jawabu, maka bermula jawabnya, gimana kalau ditanya bagaimana kamu beriman dengan hari kiamat, maka jawabnya antakula, bahwasanya kau berkata, innallaha ta'ala yumitul khalaika, sungguhnya Allah Ta'ala ya yumitu, yaitu mematikan al khalaika, akan makhluk-makhluk, jami al hayawanati, maksudnya adalah seluruh hewan-hewan, min zawir ruhi, daripada yang memiliki ruh. Semua yang punya ruh akan mati. Kullahum, semua mereka mati. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul mauti, segala sesuatu yang bernafas, yang memiliki ruh, za'iqatul maut, akan menempati, akan menemui kematian. Wal mautu la yakunu illa bil ajal, dan bermula kematian tidak adalah itu mati illa bil ajali, kecuali dengan ajal. Apa itu ajal? Wahwa, bermula ajal al-waktu, yaitu waktu. Allazi, yang kataballahu, telah Allah tetapkan, fil azali, pada masa azali. Apa yang ditetapkan? Intihaa hayatihi fihi, akan akhir kehidupannya fihi, pada itu dunia. Fala yamutu ahadun bidunihi, maka tidak ada yang mati salah seorang pun bidunihi, dengan tanpa ajal. Semuanya orang mati itu ya karena sudah sampai ajalnya. Maktulan kana au ghairahu, baik dibunuh keadaannya ataupun selainnya. Itu kalau orang dibunuh gimana, guru? Ya itu ketemu ajalnya. Kalau dia nggak ketemu ajalnya, dibunuh nggak mati, bolong doang perutnya. Ya, bunuh diri udah loncat dari lantai 25, pas nyampe bawah kagak mati. Belum mati, patah tapi mati. Aduh, susah hidupnya, susah, bikin susah. Aduh, nyesel gue bunuh diri. Ada aja, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Jadi semua yang mati berarti mereka semua sudah sampai kepada ajalnya.
Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Dan tidak adalah bagi nafsu, bagi manusia antamuta, dan tidak ada bagi jiwa bahwasanya mati itu jiwa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala, kitaban muajjala, keadaannya ketetapan yang telah ditentukan. Wa makana li nafsin, artinya tidak adalah bagi jiwa antamuta, bahwasanya mati itu jiwa illa biqada'illahi ta'ala wa masyiatihi, kecuali dengan kodoknya Allah Ta'ala dan ketetapan Allah Ta'ala. Au biiznihi li malakil mauti fi qabdihi ruhahu, atau dengan izin Allah Ta'ala kepada malaikat maut pada mencabutnya akan ruhnya. Kataballahu zalika al-mauta kitaban muaqqata, Allah Ta'ala menetapkan itu kematian semata-mata ketetapan yang telah diwaktukan. La yuqaddamu, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimajukan, wala yuta'akhkharu, dan tidak bisa dimundurkan. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur, udah ajalnya. Semua ya hari akhirat itu semua sama Allah dibinasakan. Allah Ta'ala yamitul khalaika, Allah mematikan semua makhluk, kullahum, semuanya, illa, kecuali man kana fil jannati wan nari, kecuali makhluk-makhluk yang ada di surga dan di neraka. Kecuali makhluk yang ada di surga dan di neraka sama Allah tidak dimatikan, ya. Malaikat-malaikat yang di surga, lalu kemudian bidadari surga, atau binatang-binatang yang ada di surga dan neraka, itu tidak dimatikan sama Allah. Kekal dong dia guru, berarti bukan kekal tapi dibuat kekal. Kalau yang kekal hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka ini dibuat kekal, termasuk surga dan nerakanya dibuat kekal. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa, kemudian yuhillahu, menghidupkan oleh Allah Ta'ala, menghidupin apa? Al-mayyita, akan mayit, bi'adati ruhi, dengan cara mengembalikan ruh ila jami'il badani, kepada seluruh badan. Buat apa dibalikin sama Allah lagi ruhnya? Li ajli su'ali malakaini munkarin wa nakirin, agar menjawab pertanyaan dua malaikat munkar nakir. Jadi nanti berarti dikubur kita itu bakal dimasukin ruh kita, ya. Jadi kalau misalkan ada yang hantu gentayangan, tuh nggak ada itu. Orangnya lagi repot di bawah, lagi ngadepin munkar nakir, gentayangan. Ini saya yang mati kemarin ketabrak, ya. Tolong cariin pala saya, kata dia. Beli di Lotte Mart ya. Nah, dan begitu kan. Itu siapa guru yang kayak begitu? Itu jin ya. Jin yang menyamar, karena jin diberi kekuasaan oleh Allah, ya dia bisa untuk tasyakul, berubah bentuk. Dan dia genit begitu. Nanti ada ya orang sini pocong gitu, kayak pocong tadi nyerupain pocong. Nah itu dia emang jin gitu dia, bangsa jin berubah. Ya, baik yang suka main sama jin ya. Dari 1000 omongan jin, 1 doang yang benar. Nah tuh hati-hati makanya, jangan suka percaya sama jin. Yaitu suka nipu ya. Wa ba'da su'ali, dan setelah ditanya, setelah pertanyaan, yakhruju min harruhu, keluar darinya oleh ruh, keluar lagi tuh ruhnya. Ayu'azzabu min aradi ta'zibihi, maka dia diazab daripada yang Allah kehendaki azabnya. Bi'ayyakhluqallahu fil mayyiti naw'a hayatin, bisa babittisali ruhi, dengan bahwasanya Allah ciptakan fil mayyiti, pada mati, naw'a hayatin, semacam kehidupan, bisa babittisali ruhi, dengan sebab bersambung
tersambungnya ruh bijasadihi di jasadnya katisali syu'ani syamsi bil ardi seperti bersambungnya cahaya matahari kepada bumi biqadri ma yudrikul alamu dengan ukuran sesuatu yang ia dapati al-alamu rasa sakit wa ta'allamu ruhu ma'al jasadi maka merasakan sakit juga si ruh bersama jasad. Jadi ruh itu kalau jasad dipukul ruh sakit ya berarti itu ada ruhnya. Segala yang merasa sakit berarti ada ruhnya. Ya, kamu tangan jempolnya diseset pakai pisau sakit nggak? Berarti jempol kamu ada ruhnya. Di sini ada ruhnya. Kuku digunting sakit nggak? Nggak, berarti kuku nggak ada ruhnya. Rambut dipotong sakit nggak? Enggak, berarti rambut nggak ada ruhnya. Segala sesuatu fayata'allamu ruhu ma'al jasad ya. Kalau yang ngerasain sakit ya ruh punya jasad disakitin sakit berarti ruh juga dia ngerasa sakit. Maka merasa sakit si ruh barengan dengan jasad. Wa in kana kharijan minhu sekalipun telah keluar darinya ya, sekalipun si ruh tadi sudah keluar dari jasad seandainya disakitin dia ikut sakit juga. Makanya kita nggak boleh sembarangan terhadap mayat itu nggak boleh kita sembarangin mandiin pelan-pelan itu kenapa? Karena ruhnya dia merasa sakit juga seandainya dia disakitin ya, jadi kalau seandainya sekalipun dia udah mati dimutilasi ya, itu ruhnya kesakitan ruhnya kesakitan. Kafiru azabuhu daimun bermula orang kafir bermula azabnya orang kafir daimun yaitu senantiasa ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Ini kalau orang kafir tuh dia mati ya, sekalipun kuburannya cakep banget pakai ada bangunannya, ada petinya, matinya pakai jas. Dia pakai jas jangan ya. Dia pakai jas gitu, mati kan pakai jas dia cakep banget kuburan, cakep. Tetap dikuburin sama malaikat di bawah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nanti siksa habis hari kiamat beda lagi, lain lagi rumah. Ini masih siksa kubur. Terus dia tuh dikuburin. Mana tuh dia? Ila yaumil qiyamati fayurfa'u 'anil mu'minin maka diangkat dari orang mukmin diangkat apa al-azab akan azab di yaumil jumu'ati pada hari Jumat. Ini kedengaran ini. Apalagi aja ya. Jadi setiap hari Jumat azab orang di kuburan itu diangkat. Wa fi syahri Ramadhan dan pada bulan Ramadan nih lagi Ramadan begini dia libur nih dia orang mukmin tadi khusus orang mukmin. Kalau orang kafir enggak tetap disiksa. Orang mukmin hari diliburin nih alhamdulillah libur. Baik Gus Dur waktu ditanya Gus kok apa namanya orang sekolah libur orang di kuburan aja disiksa libur kata Gus Dur. Ya waktu zaman Gus Dur kan sekolah libur tuh bulan Ramadan full tuh waktu zaman Gus Dur jadi presiden Ramadan. Ada yang nanya, santri nanya, Gus kok diliburin sekolah? Orang disiksa di kubur aja libur, sampai ada libur. Lihurmatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in mata yaumul jumu'ati dan jikalau mati seseorang yaumul jumu'ati pada hari Jumat au lailataha atau pada malam Jumat yakunul azabu sa'atun wahidatun adalah azabnya itu cuma 1 saat doang ya. Ada orang mati hari Jumat atau malam Jumat nah, itu ada yang mengatakan terbebas dari azab kubur. Wadawtatul qabri kazalika dan himpitan kubur juga sama seperti itu. Jadi orang kalau meninggal hari Jumat malam Jumat itu yang gak dihimpit di kubur dan gak diazab di kubur. Sumayan qati'u ya, kemudian dia dilepaskan, diputuskan azabnya ya, misalnya seandainya dia ditakdirkan dapat azab nih matinya cakep malam Jumat atau hari Jumat maka dia disiksa sekali doang dihimpit sekali doang habis itu udah disiksa lagi itu summa yang qati'u kemudian terputus atau summa yun qata'u kemudian diputus itu azabnya
wala ya'udu dan tidak kembali ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Yahyihumullahu ta'ala, Allah ta'ala menghidupi mereka, ya, makhluk-makhluk yang ada di surga dan neraka, ba'da fanaihim, setelah fananya mereka, bi'adati arwahihim, dengan mengembalikan ruh-ruh mereka ila ajsadihim, kepada jasad-jasad mereka, ya. Para ahli surga itu semua, ya, nanti dikembalikan ruhnya dan menjadi kekal. Insyaallah kita, ya, insyaallah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kadzalika yuhyillahul mauta, seperti itulah Allah menghidupkan orang yang mati. Wa yakunul ihya'u binafkhatil ba'si, dan adalah hidupnya makhluk itu binafkhatil ba'si, dengan sebab tiupan sangkakala kebangkitan. Ba'da imatatihim, setelah kematian mereka, binafkhatis saqi, dengan tiupan sangkakala as-saqi yang mengejutkan. Maksudnya sangkakala yang mengejutkan itu sangkakala yang pertama, lalu kemudian sangkakala yang kedua itu namanya nafkhatul ba'si, tiupan kebangkitan. Wa ba'da nafkhataini, dan setelah dua tiupan, arba'una wa bainan nafkhataini, dan jarak di antara dua tiupan, arba'una sanatan, 40 tahun, ya. Antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua itu jaraknya 40 tahun. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, dan ditiupkan pada sangkakala maka terkejut seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa kecuali man sya'allahu, orang yang Allah kehendaki, summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan padanya juga tiupan yang lain, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka itu pada bangkit dan mereka itu melihat. Wa ba'da ihya'ihim, dan setelah hidupnya mereka, habis ditiup sangkakala kedua pada hidup lagi, yasuquhum ufatan uratan ghurlan, ya, Allah mengirim mereka ufatan, dalam keadaan apa namanya, nyeker, uratan, telanjang, ghurlan itu ada yang mengatakan adalah ghairu maktunin, ya, jadi tidak dikhitan. Balik lagi ke kulupnya, kan kalau orang laki kan dipotong kulupnya tuh lagi sunat, nah itu nanti ghurlan, nanti pas ketika dibangkitkan itu balik lagi, ada lagi ila ardil mahsyari, ke padang mahsyar. Jadi jangan dicariin, ada itu, ada kenangannya, balik lagi ntar. Wendy yang nggak usah disimpan, Wendy. Jadi nanti akan ya, hufatan uratan ghurlan, nyeker, telanjang, ya, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, bisa kita ghurlan, dan dalam keadaan apa namanya, kulupnya balik lagi. Mereka dikirim kemana? Ila ardil mahsyari, ke tanah mahsyar. Apa itu tanah mahsyar? Ardu bayda la tara fiha wajan wala amatan, la tara fiha aujan wala amatan. Dan tanah mahsyar adalah tanah yang berwarna putih, yang tidak tampak padanya tanjakan dan turunan, lempeng aja gitu. Wa yasyuruhum, dan Allah mengiring mereka, ayajma'uhum, dan Allah mengumpulkan mereka, artinya Allah mengumpulkan mereka dila ardi wal hisabi, untuk dila ardi, untuk ditampakkan, wal hisabi, dan untuk dihitung. Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, pada hari Allah mengumpulkan kalian ke hari perkumpulan. Wa yuhasibuhum, dan Allah menghisab mereka. Qala Allah ta'ala, wa kafa bina hasibin, cukuplah bagi kami hasibin, sebagai penghisab. Wa minhum may yuhasibu hisaban syadidan, maka di antara mereka ada orang yuhasibu, yang dihisab, yuhasabu, yang dihisab, hisaban syadidan, semata-mata hisab yang sangat berat, ala ru'usil ashhadi, ya, atas mata-mata, ya, mata-mata para saksi, maksudnya di hadapan semua orang, lifadiyatihi, karena buruknya dia, bahwa siapa itu orang yang dihisab syadidan, mayu
yu'ti fi zalikal yaumi, orang yang diberikan, man yu'ta, orang yang diberikan fi zalikal yaumi, pada hari itu, kitabul amali, kitabul amali, akan kitab amal, allati, yang katabul malaikatu al-hafazatu, yang telah menulis itu kitab amal oleh malaikat hafazah. Ayyama hayatihi, pada hari kehidupannya, min wara'i zahrihi, dari arah belakangnya. Jadi orang yang dihisab berat adalah orang yang dapat kitabnya dari belakang dikasihnya. Siapa mereka? Wah, dan dia itu al-kafiru awil munafiqu, orang kafir atau orang munafik. Fatughallu yumnahu ila unuqihi, maka dibelenggu yumnahu, tangan kanannya, ila unuqihi, ke lehernya. Jadi bahasanya di begitu tuh, tangan kanannya ke leher. Fataj'alu yasrahu wara'a zahrihi, dan menjadilah tangan kirinya ke arah belakang belakang punggungnya. Jadi ngambil kitabnya nanti dia begitu, tangan kanannya dibelenggu ke leher, tangan kirinya nyomot ke belakang. Fayahuzu, maka dia mengambil biha, dengan menggunakan yusra, dengan menggunakan haknya ke yusra, tangan kiri, kita bahu akan kitabnya. Jadi dia ngambil kitabnya dengan tangan kiri, udah gitu dikasihnya dari belakang lagi. Ini orang kafir atau orang munafik. Wa minhum, dan di antara mereka, man la yuhasibuhu Allah Ta'ala, ada orang yang tidak menghisabnya oleh Allah Ta'ala, ala yadi ahadin minal malaikati, atas salah satu tangan dari para malaikat, wala ghairihim, dan tidak juga selain mereka. Satran, hal keadaannya menutupi, ala zalikal muhasibi, atas itu orang yang menghisab. Jadi ada yang kagak dihisab sama sekali. Wa innama yuhasibuhu al-maula bainahu wa bainahu, dan sesungguhnya menghisabnya dia al-maula, oleh Tuhan, bainahu wa bainahu, ya antara dia dan di antara dia. Jadi Allah langsung yang menghisabnya. Wa yuradu amaluhu, dan ditambahkan amalnya alaihi, kepada dia, bi ayyaqula lahu, dengan bahwasanya ia berkata kepadanya, hazihi, dengan bahwasanya Allah berkata kepadanya, hazihi af'aluka, ini perbuatan engkau, allati fa'altaha, yang telah kau lakukan, ha akan itu af'al, fi dari dunia, pada dari dunia. Satartaha alaika, kau telah tutupi akan itu amal atas engkau, wal yauma, dan pada hari ini, aghfiruha, aku telah ampuni, ha akan itu amal. Wahwa mayuti fi zalikal yaum, wahwa mayuta fi zalikal yaumi, dan itu adalah orang yang diberikan pada hari itu, kitab amalihi, akan kitab amalnya, min amamahu, dari arah depannya, min amamihi, dari arah depannya. Wahwa, siapa itu? Wahwa al-mu'minul muti'u, dia itu adalah orang mukmin yang taat. Mudah-mudahan kita ya, dari arah depan. Wa kutubul a'mali, dan kitab-kitab amal, ya ju'ilat, yang dibuat ba'da mauti sahibiha, setelah kematian pemiliknya, fi khazanati tahtal arsy, ya, disimpannya di khazanah, perbendaharaan, gudang. Fi khazanati tahtal arsy, di gudang, di perbendaharaan, di bawah arsy disimpan. Jadi kitab amalnya tuh. Ya, jadi kitab amal nanti semua disimpannya itu, yang sudah dijadikan disimpannya nanti di sana disimpannya. Nanti pas hari kiamat baru dibagi-bagiin. Wa idza kanu fil mauqifi, dan apabila mereka sedang berada di mauqif, tempat pemberhentian di sana, ba'asallahu rihan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rih, angin, fatatiruha, maka bertebangan dia. Faqulu sahifatin, ya Allah kasih angin, maka bertebangan itu buku-buku kita tuh, catatan amal kita. Jadi setelah kita di mauqif dikumpulin, ya Allah kirim rih, angin, lalu itu buku-buku berterbangan. Faqulu sahifatin, maka setiap
catatan setiap mushaf itu talsuku bi unuqi sahibiha akan menempel di leher pemiliknya. La tatajawazuhu tidak akan melampauinya. Artinya kalau ada kesalahan pasti nempel. Catatan si ini nempel pada pemiliknya. Sumata khuzuha al-malaikatu kemudian mengambil itu catatan. Siapa yang ambil al-malaikatu oleh malaikat minal a'naki dari leher. Fayatuna maka para malaikat memberikan hak akan itu kitab ilaihim kepada mereka fi aidihim pada tangan-tangan mereka. Fayahuzuna maka mereka mengambil akan itu sahifah yang kitab itu sahifah. Wa awwalu may ya'khuzu kitabahu bi yaminihi dan orang yang pertama kali mengambil kitabnya dengan tangan kanan Umar bin Al-Khattab, dia adalah Umar bin Khattab. Walahu syi'a'un dan Umar memiliki cahaya kasyi'ah syamsi seperti cahaya matahari. Nanti di akhirat Sayyidina Umar nyala tuh. Wa amma Abu Bakr, Abu Bakar gimana? Kok Umar sih yang pertama kali menerima tangan kanan? Kan Amirul Mukminin pertama Umar. Amma Abu Bakrin adapun Sayyidina Abu Bakar fahuwa ra'isus sab'ina alfan allazina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Maka Sayyidina Abu Bakar itu adalah pimpinan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau Sayyidina Abu Bakar lebih lagi, dia mah nggak pakai nerima buku lagi, langsung masuk surga tanpa hisab bersama 70.000 rombongan. Mudah-mudahan aja kali kita ya, amin. Ini jalannya khusus. Abu Bakar mah nggak pakai pemeriksaan kitab lagi, enggak, langsung ke belakang. VVIP, very important person. Beliau bersama rombongan, nggak dihalangin lagi. Kalau Sayyidina Umar masih dihalangin sama malaikat, masih di serahin ini ya, buku. Kalau Bakar nggak masuk. Fahu maka mereka itu layak khusus sahaifah ya. Maka mereka itu tidaklah mereka mengambil sahaifah akan mushaf mereka enggak. Rombongan Abu Bakar. Setelah Umar siapa yang nerima? Wa ba'da Umar, dan setelah Sayyidina Umar yang nerima dengan tangan kanan Abu Salamah. Dia adalah Abu Salamah. Namanya Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Adalah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Wa awwalu may ya'khudhu kitabu bishimalihi, dan awal orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya akhuhu, dia adalah saudaranya Abu Salamah. Siapa? Al-Aswad bin Abdul Asad. Dia adalah Aswad bin Abdul Asad ya. Jadi orang pertama yang terima tangan kiri ya, saudaranya orang yang pertama nerima tangan kanan. Adik kakak tapi nasibnya beda di surga. Yang satu ahli surga, yang satu ahli neraka. Mau tahu kisahnya ya lihat aja, googling aja dah kisah tentang Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad dengan adiknya Aswad bin Abdul Asad. Panjang dah. Summa idza akhadal 'abdu kitabahu, kemudian apabila mengambil oleh seorang hamba kitabahu akan kitabnya, wajada hurufahu, Allah jadikan huruf-hurufnya nairatan, hal keadaannya bercahaya, au mazkumatan atau gelap, ala hasabil a'malil hasanati awil qabihati, atas ukuran amal-amalnya baik atau buruk. Jadi nanti kitab kita beda-beda ya, mungkin amalnya bagus kitabnya mungkin terang, mungkin amalnya jelek kitabnya mungkin gelap. Wa awwal khatib fi sahaifi, dan awal khat, awal tulisan pada mushaf adalah Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma 'alaika hasiban. Bacalah kitab engkau, cukuplah dengan diri engkau pada hari ini atas engkau sebagai hasib ya, penghisab. Jadi itu adalah bacaan nanti di cover mushaf kita, di cover sahaif kita, catatan kita. Covernya baca juga Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma 'alaika hasib.
Fa'idha qara'ahu, maka apabila ia membacahu akan itu kitab, pas dia baca kitabnya, abyadu wajhuhu, maka abyadu wajhuhu wa in kana mu'minan wa aswada dan wa in kana kafiran. Abyadu memutih wajhuhu oleh wajahnya, in kana mu'minan jika dia mukmin, wa aswada dan menghitam in kana kafiran jikalau dia kafir. Mukanya jadi berubah. Kalau yang mukmin dia akan putih, kalau yang kafir dia akan hitam. Zalika qaulu ta'ala, kita adalah firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu memutih wajah-wajah dan